Pemirsa, puluhan kepala lingkungan dan kepala dusun di Kecamatan Karangasem mengadukan nasibnya kepada bakal calon Bupati Karangasem dari PDI Perjuangan Iwayan Sudirte. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Kaling dan Kadus tersebut ditanggapi Iwayan Sudirte dengan berjanji memperjuangkan nasib mereka. Kaling dan Kadus dari Kecamatan Karangasem yang tergabung dalam Forum Kaling dan Kadus mendatangi Iwayan Sudirte untuk mengadukan nasibnya terkait undang-undang desa. Para Kaling dan Kadus merasa dilemahkan dan diperlakukan tidak adil oleh undang-undang ini, sehingga meminta dukungan Sudirte untuk melakukan gugatan. Sekarang kan mumpung Pak Wayan Sudirte mau istilahnya memfasilitasi dan menjadi fasilitator untuk memperjuangkan nasib lingkungan. Nah, kita dengan rekan lingkungan dan kepala dusun bersatu membuat forum ini untuk memperjuangkan nasib lingkungan dengan mendukung Pak Sudirte sebagai calon Bupati Karangasem tahun 2015 tahun 2019. Para Kaling dan Kadus optimis Iwayan Sudirte mampu memperjuangkan nasib mereka karena Sudirte memiliki komitmen dan kepedulian tinggi terhadap nasib rakyat kecil. Komitmen seperti itu tidak ditemukan pada bakal calon bupati lainnya yang akan bertarung pada pemilu kada Karangasem. Dan gerakan inilah yang akan nantinya kita mencoba melawan apa yang sebenarnya tidak bisa kita yang mengabaikan diri kita gitu loh. Itu yang kita akan lawan. Dan syukur kita mempunyai Bapak Iwayan Sudirte dalam hal ini baru mencalon sebagai bakal aja dia sudah mau memfasilitasi kita. Kita akan mendobrak aturan ini. Kita akan mencoba mengkawal karena jelas-jelas kita selaku masyarakat yang notabene sebagai ujung pemerintahnya tombak di masyarakat kok justru dianaktirikan seperti ini. Dengan aturan bahwa kita dibatasi dipangkas dengan umur. Terkait aduan yang dilontarkan Forum Kaling dan Kadus ini, Iwayan Sudirte menyatakan akan segera menyiapkan langkah-langkah untuk membantu perjuangan mereka. Agenda pertama yang akan dilakukan yakni menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Karangasem, kemudian mengajukan permohonan pembatalan undang-undang ke tingkat Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jadi tahap berikutnya tinggal membuat jadwal dan agenda. Dan agenda pertama adalah ke Pemda dan DPRD Kabupaten Karangasem. Yang selanjutnya baru akan ada jadwal dan agenda ke MK dan ke Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan agar undang-undang dan PP yang adil itu dibatalkan, dirubah, dan tidak diperlakukan kepada kepala dusun sepanjang kepala dusun itu dirugikan. Selain di Kecamatan Karangasem, pengaduan yang sama juga mengemuka dari kecamatan lainnya di Kabupaten Karangasem. Pujiantini dan Joko Andika